suddenly piece yourself back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dengan saya Suyanti. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi pada bab 3, yaitu tentang teks eksposisi dalam media massa. Pada KD 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang dibaca dan didengar. Lebih jelasnya lagi akan kita pelajari. Kalian perhatikan paparan berikut sebelumnya, yaitu kita harus mengetahui pengertian dari teks eksposisi terlebih dahulu. Teks eksposisi yaitu paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Menurut pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Setelah itu, kita akan mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi. 1. Penulisan teks berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif. Tidak ada unsur yang bersifat subjektif. Di sini dibilang objektif berarti diberikan sesuai kenyataan. Tidak diberikan secara subjektif. Dibilang subjektif berarti tidak diberikan secara subjektif itu tidak ada dasar. Kedua, gaya penulisan bersifat informatif. Berarti gaya penulisannya ini bersifat memberikan informasi kepada semua masyarakat. 3. Teks memuat fakta di lapangan. 4. Penjelasan teks ini disertai dengan data-data yang akurat serta juga terpercaya. Makanya dari tadi di sini ada kata-kata objektif, berarti diberikan apa adanya, harus disertai dengan data-data agar dipercaya. Bukan menggunakan subjektif, tidak ada yang jelas, tidak jelas. Berarti di sini teks eksposisi itu terdiri dari 4 ciri-ciri yang melatar belakangi teks tersebut. Selanjutnya, fungsi dari teks eksposisi ini adalah untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran itu mengenai suatu topik yang sifatnya itu non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. Selanjutnya, kita harus mengetahui unsur-unsur yang membangun di dalam teks eksposisi ini terdiri dari fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Unsur yang kedua yaitu gagasan. Gagasan atau pendapat adalah isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi, unsur-unsur dalam teks eksposisi itu
ada dua unsur, yaitu terdiri dari fakta dan gagasan. Selanjutnya, ini contoh dari fakta dan gagasan. Fakta, contohnya, selama Januari sampai Oktober 2014, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Di sini dari kata-kata selama Januari Oktober 2014 ini menyatakan bulan. Bulan dan tahun. Berarti selama ini di tahun ini itu terjadi kebakaran yang berada di Provinsi Riau. Ini tidak bisa dibuat-buat kan, karena ini fakta. Dibilang fakta berarti ini kenyataan, ada bukti yang menyertainya. Contoh gagasan. Jika pemerintah tak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan di Sumatera akan musnah, diikuti oleh musnahnya hutan di Kalimantan. Kenapa ini dibilang gagasan? Karena ada kata-kata jika. Dari kata-kata jika, dibilang jika ini berarti seumpama pemerintah tidak cepat bertindak, maka dalam 10 tahun mendatang hutan di Sumatera akan musnah. Ini kan sebuah pendapat dari orang yang menulis. Begitu. Selanjutnya, yaitu kita harus mengetahui pola-pola pengembangan teks eksposisi. 1. Pola umum ke khusus. 2. Pola khusus umum. 3. Pola ilustrasi. 4. Pola perbandingan. Lebih lanjutnya lagi, kita harus mengetahui pengertian dari macam-macam pola tersebut. 1. Pola umum khusus, yaitu ide pokok bagian teksnya ditempatkan di awal paragraf yang kemudian diikuti ide-ide penjelas. Pola demikian disebut paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Berarti jika menggunakan pola umum khusus, berarti ide-ide penjelasnya itu ada di belakang, tapi ide pokoknya itu ditempatkan di awal. Seumpama kata-kata membahas tentang kebakaran. Jika awal paragraf sudah membahas kebakaran, kalimat kedua kebakaran lagi, kalimat ketiga kebakaran, itu jelas yang kalimat kedua, ketiga itu termasuk ide-ide penjelas. Jadi mengarahnya berarti awal kalimat tersebut itu menyatakan ide pokoknya di awal paragraf, termasuk deduktif. Pola kedua, pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Biasanya disebut paragraf induktif. Di sini kalimat pertama, kalimat kedua itu menggunakan ide penjelas. Yang terakhir itu ide pokoknya. Berarti kesimpulannya di situ. Kesimpulannya di akhir itu berarti menggunakan paragraf induktif. Sedangkan yang paragraf deduktif tadi kesimpulannya itu ada di awal. Ide pokoknya berada di awal, kalau induktif berarti ide pokoknya berada di akhir. Selanjutnya yaitu pola ilustrasi. Pola ilustrasi adalah sebuah gagasan umum yang memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Keempat, yaitu pola perbandingan. Menerangkan
ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Biasanya ada kata-kata dibandingkan, sebaliknya, seperti itu kalimat konjungsinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.